Halo semua, selamat datang di channel Moto Review. Dan kali ini kami akan mengetes sebuah mobil Hyundai Stargazer secara lengkap. Dan ini adalah merupakan mobil pribadi saya, jadi ini termasuk ke owning experience. Jadi pertama-tama kita akan review singkat mengenai eksteriornya, interiornya, dan kemudian kita langsung aja review rasa berkendara dari Hyundai Stargazer ini. Nah, kita lihat di sini untuk bagian depannya, ya sebenarnya bagian depannya ini selera orang-orang ya. Bagi orang yang suka desain yang futuristik, itu bakal suka dengan desain ini. Tapi kalau untuk orang yang suka desainnya sporty, elegan gitu, mungkin agak kurang masuk ya untuk desain depannya. Tapi dia untuk lampu penerangannya, dia sudah menggunakan LED. Hanya untuk lampu fog lamp dan juga lampu sennya, dia masih menggunakan bohlam. Nah, di sini bisa dilihat di sini ada lubang-lubang ya. Jadi seakan-akan lubangnya itu tersamar gitu. Seakan-akan mobil ini sebagai mobil listrik oleh orang-orang yang awam ya sepertinya. Kemudian di sini ada lampu LED DRL yang sangat panjang yang akan menyala jika dihidupkan lampu lampu penerangannya. Tapi kalau tidak dinyalakan hanya nyala di bagian sampingnya saja. Oke, kita bahas bagian samping. Nah, sekarang kita bahas bagian samping daripada Hyundai Stargazer ini. Bisa dilihat jika kita mendekat, spionnya akan langsung terbuka, tapi tidak dengan kunci mobilnya. Dia harus dipencet tombol sini, maka dia harus baru terbuka. Nah, jika dilihat dari samping, siluet dari Hyundai Stargazer ini lengkungannya ini sangat sangat landai gitu, sehingga kap mesinnya itu juga ikut tidak terlihat waktu kita supirin. Jadi untuk orang-orang yang baru pertama kali nyetir mobil yang tanpa kelihatan kap mesinnya, mungkin akan pada pertama kali dia akan kagok ya. Jadi ya pada akhirnya ternyata fine-fine aja gitu. Nah, jika dilihat dari velgnya, di sini velgnya dia ukuran 16 inci, two-tone ya, untungnya two-tone. Tapi untuk menurut saya dia sedikit kekecilan gitu, kurang proporsional. Yang harusnya 17 inci itu mungkin akan lebih baik jika dinaikkan. Kemudian untuk akses masuknya, dia tombol di sini bisa, dan dikunci juga bisa, dan dari HP juga bisa. Dia bisa dibuka kuncinya dari HP, kemudian masuk ke mobil juga bisa. Jadi ada 3 akses masuk ya. Kemudian ke belakang sini bisa dilihat ya, ada garis yang tegas di sini sampai ke tengah. Terus dari bawah dia banyak banget lekukannya. Ya memang seperti mobil futuristis gitu. Tidak semua memang orang suka dengan desain Hyundai Stargazer ini, tapi menurut saya pribadi karena saya membelinya, jadi saya suka dengan desain mobil ini. Nah, untuk rem belakangnya dia sayangnya masih menggunakan drum brake atau rem tromol. Tapi untuk velgnya, bannya dia sama seperti ban bagian depannya. Oke, habis itu kita bahas bagian belakang. Nah, kita bahas bagian belakangnya. Di sini bisa dilihat ini warnanya di varian yang two-tone, prime two-tone ya. Ini varian termahal. Bagian belakangnya ya dia ada LED DRL yang bentuknya tuh seperti pesawat UFO gitu ya. Jadi kayak pesawat UFO yang ada di Star Wars musuhnya, kalau tahu ya. Nah, untuk pengereman ya, lampu pengereman dia masih menggunakan bohlam, mundur bohlam, lampu sen juga bohlam. Jadi satu-satunya yang LED di sini adalah hanya LED DRL saja sebagai hiasan. Kemudian di sini kaca belakangnya sangat besar. Dia belum ada rear defogger, tetapi sudah mendapatkan wiper yang lumayan besar. Ada lambang Hyundai Stargazer dan tipe Prime lambang di sana. Dan di bawahnya sini aksen-aksen seperti crossover ya, tapi ini tetap termasuknya ke LMPV. Oke, kita bahas interiornya. Nah, sekarang baris pertama di mobil Hyundai Stargazer. Ya, sesuai sama seperti bahasa eksteriornya ya, bahasa desain eksteriornya. Dia desainnya
futuristik. Bisa dilihat di sini head unitnya, MID-nya, kemudian yang ini sebenarnya agak mengganggu bagi orang-orang, tapi menurut saya sendiri ini nggak mengganggu karena batas untuk penglihatan ya kaca depan itu, jadi dia nggak mengganggu sama sekali. Kita nyalain, mesinnya halus, 1500 cc, 115 PS, dan torsinya sekitar 150 Nm. Untuk ruang penyimpanannya di sini ada banyak, ada di atas sini, kemudian di penyimpanan terbuka, ada laci bawahnya, ada wireless charger juga. Untuk AC-nya dia untuk pengaturan kipasnya dia tombol fisik, tapi untuk seperti pengaturan pengambilan udara, defogger, kemudian AC auto off dia pakai layar sentuh kapasitif ya, ya tidak harus disentuh aja gitu, bukan tombol. Nah, terus di atasnya wireless charger di sini ada pengecasan 12 volt 120 watt seperti pengecasan di mobil pada umumnya. Kemudian ada USB dan persnelingnya dia halus banget ya. Kalau ingin pindah ke RND dia tuh halus banget. Terus ada drive mode juga. Drive mode-nya di sini bisa ngubah tema warnanya dari MID-nya. Ada Eco, Normal, Sport, Smart. Kemudian traction control bisa dimatikan. Rem tangan untuk yang tahun 2022 ini dia masih menggunakan rem otot, dan untuk cup holder sini ada 2. Untuk penyimpanan di tengah sini cukup dalam ya. Dia di bawahnya dilapis sejenis bludru. Oke, jadi untuk head unit di sini sudah menggunakan Apple CarPlay dan juga Android Auto secara wireless ya. Tapi sayangnya dia belum support yang secara kabel. Jadi kalau misalnya Anda ingin sambil mengecas gadget Anda, jadi tidak ada pilihan untuk opsi wired ya di sini. Jadi hanya untuk wireless saja. Hazard di sini bisa kedip kalau misalnya dinyalakan. Untuk AC-nya dia dingin sekali ya untuk Hyundai Stargazer ini. Bahkan di suhu 27 pun dia tetap dingin ya. Nah, kemudian ada fitur juga di sini, ada auto high beam assist ya. Dia jadi akan langsung high beam jika di depan kita tuh tidak ada mobil atau objek gitu. Kemudian ada fog lamp juga, pengaturan wiper di sini bisa diatur intermittennya. Terus ada cruise control biasa, bukan adaptive cruise control, dan ada lane keep assist di sini pengaturannya. Terus bisa diatur juga untuk MID-nya, ada pengaturan di lane keep assist-nya, ada konsumsi bahan bakar, ada setelannya bisa diatur di sini. Oh ya, ada ambient light juga di bawah sini. Jadi jika di malam hari mobil ini interiornya lumayan cantik ya. Diingat lagi bahwa mobil ini adalah kelasnya LMPV. Dia termasuk indah gitu kalau di malam hari. Kemudian untuk layout pintunya di sini sayangnya bahannya masih plastik untuk atasnya, tapi jika di senderan tangannya atau handrest ya dia sudah soft touch. Kemudian untuk pengaturan kursinya bisa turun naik, bisa sender reclining biasa, bisa maju mundur biasa. Oke, mungkin sekilas. Kemudian sini ada lampu yang masih menggunakan bohlam. Pion juga masih menggunakan day night, jadi belum auto dimming. Oke, kita pindah belakang. Oke, sekarang kita ke bagian baris keduanya. Bisa dilihat di sini adalah pengaturan layout kursi. Tinggi saya 180 cm bisa, dan bisa dilihat di sini masih tersisa 4 jari, bahkan ini masih bisa dimundurin. Nah, di sini tersisa hingga 5 jari. Wow, di sini memang salah satu terbesar yang di kelasnya ya untuk ukuran LMPV. Kemudian di sini ada AC yang bisa diatur kecepatan kipasnya, tapi sayangnya bentuknya dia masih agak kuno nih, dia tidak sesuai desain eksterior dan interiornya. Kemudian layout pintu sama seperti di depan, atas plastik, di sini sudah soft touch ya. Kemudian untuk kepraktisan di sini bisa disimpan botol air minum, ada 4 di pintu baris kedua. Kemudian ada 3 di pintu bagian depan. Jadi bisa menyimpan banyak sekali botol air minum. Kemudian di sini ada pengecasan menggunakan USB Type A2 dan ada penyimpanan terbuka. Terus jika Anda ingin menaruh HP, ada partisi di sini, tinggal ditaruh aja. Dan ada
tempat penyimpanan lainnya di seat back pocket ini. Kemudian di sisi kiri di sini ada meja yang bisa dapat dibuka dan beratnya di sini maksimal 3,5 kilo. Jadi untuk makan sangat mudah dan dilipat tinggal gini aja. Ada juga seat back pocket ya, tapi tidak selengkap di partisi seperti ini ya. Nah, ini adalah tipe prime captain seat. Jadi di sini dia dapat kursi captain seat untuk baris keduanya. Jadi jika untuk jalan-jalan bersama keluarga, enak banget sih ini. Kayak bisa dibilang Hyundai Staria Mini lah. Dia lebih ringkes, tapi untuk keluasan kabinnya bisa dibilang cukup oke sih. Tapi ini karena penggerak depan di sini kenapa masih ada tunnel saya juga kurang mengerti. Tapi untuk jadi kalau captain seat ini untuk akses ke baris ketiga dia jadi lebih mudah. Untuk lampu di sini ada, tapi lampunya bohlam. Oke, mungkin itu aja. Sekarang kita lanjut untuk mencoba rasa berkendara dari Hyundai Stargazer ini. Oke, jangan lupa terus ditonton. Oke, jadi di sini udah kita bawa ke jalan raya. Tepatnya di sini di Harapan Indah ya. Memang tidak bisa kita bawa cepat karena bukan di tol. Oke, jadi di sini pertama kali yang saya rasakan adalah suspensinya. Suspensinya memang dia lebih empuk jika dibandingkan pesaing-pesaingnya seperti kayak mungkin BRV ya, BRV, terus Avanza, Veloz. Tapi untuk expander, mungkin expander dia lebih lembut dibandingkan Stargazer ini atau sekitar 11-12 lah. Nah, untuk tenaganya tadi udah sempat dicoba, dia 115 HP atau 115 PS saya lupa. Itu cukup menarik, padahal tenaganya memang tidak mencapai 150 atau tidak mencapai 120 seperti Honda BRV, tapi ya bisa dikatakan mobil ini nariknya cukup narik ya. Nah, karena memang mungkin bodinya yang bobotnya cukup ringan dibandingkan mobil-mobil yang lain, sehingga tarikannya yang dihasilkan bisa semantap itu. Untuk LMPV loh, 115 HP. Untuk fiturnya seperti kayak cruise control, cruise control, lane keep assist, dia sudah ada di mobil ini. Cuman karena kita bukan di tol, jadi kita belum bisa coba. Tapi jika lane keep assist-nya di sini bisa kita praktekkan langsung dan dia akan mengikuti garis sumbu di depan walaupun Anda kecepatannya itu 0. Jadi dia bisa sampai low speed, sampai kemacetan itu dia tetap bisa mengikuti marka. Asal ada markanya dia tetap bisa mengikuti ya. Itu yang satu-satunya mungkin jarang, teknologi yang jarang tuh, dia tetap mengikuti walaupun dia kecepatan cuma 40 km per jam. Itu ya, bahkan di Honda Accord saja dia tidak bisa sampai 0 km per jam. Untuk peredaman kabinnya di sini dia cukup ya untuk sekelas LMPV ini. Dia tidak sebaik apa ya untuk perbandingan. Ya pokoknya untuk seharga 200, jika harga barunya sekitar 300, ya mobil ini bisa dikatakan cukup kedap. Tapi hanya di mungkin perlu dikasih peredaman di bagian pintunya. Nah, di bagian pintunya dia sedikit geter-geter ya. Jadi kalau misalnya ada seperti jalan yang tidak rata, itu bisa buat suara tuh masuk ke dalam kabinnya. Kemudian untuk body rollnya di sini karena dia suspensinya empuk yang belakang ya terutama, karena yang untuk depan dia lumayan sih karena memang suspensi cukup stiff, tapi untuk yang belakang dia agak membuang karena suspensi yang belakang itu dia empuk, bisa dikatakan empuk jika dibandingkan BRV, karena teman saya sendiri punya Honda BRV, dia cukup keras. Cuman lebih bagusnya positifnya di Honda BRV itu dia kontrolnya mobil itu lebih presisi dibandingkan ini. Ya
plus minus memang di antara mobil-mobil itu. Kemudian ada juga fitur yang namanya blind spot monitor, dia juga sudah ada. Jadi jika misalnya di kanan ada mobil yang tidak kelihatan spion, dia akan menyala, dan jika kita lampu ke kanan dia akan berbunyi seperti ini. Ya, mobil ini sangat canggih memang untuk sekelas di LMPV sekali lagi. Kemudian ada Android Auto juga, dan juga ada Apple CarPlay yang sudah bisa untuk wireless ya, tapi sayangnya belum, tapi tidak ada opsi untuk wireless jika kita ingin mengecas sambil mengecas gadget Anda. Ya, oke, nanti kita coba dulu, nanti kalau kita menemukan sesuatu yang baru lagi kita sampaikan lagi. Oke, tadi udah menemukan, tadi kita udah sempat ngatur untuk konsumsi bahan bakarnya. Surprisingly konsumsi bahan bakarnya untuk dalam kota dia 13 km per liter, 13,8 km per liter. Tapi kalau untuk luar kota, misal rata-rata 90 km per jam, itu bisa nyentuh 20 km per jam, asal tidak ada hambatan pada saat perjalanan. Kalau misalnya 70 di kecepatan 70 km per jam, konsumsi bahan bakarnya bisa lebih irit lagi, bisa menyentuh sekitar 23 km per liter. Dan setelah ini tuh untuk responsive setirnya dia, gua rasa dia ini ya cukup responsif ya. Untuk respon dia, feedbacknya juga lebih oke dibandingkan kompetitornya di merek T itu. Enak ini setirnya. Jadi kalau misalnya dipelan dia ringan karena EPS-nya ya, electronic power steeringnya. Dan jika di kecepatannya lumayan tinggi dia akan memberat tapi sedikit gitu. Jadi enak untuk disetir untuk perjalanan jauh atau perjalanan dekat. Oh ya, untuk peredaman kabinnya, untuk daya putar setirnya, daya putar mobil ini, karena wheelbase-nya dia cukup panjang, yang mengejutkan dia ini daya putarnya itu kecil ya. Jadi kalau misalnya lagi di jalan sempit pakai mobil ini tuh nggak jadi masalah sama sekali, karena daya putarnya itu bagus untuk mobil sebesar ini. Ya memang LMPV dia harus mempertimbangkan tentang daya putarnya, karena dia cukup ringkas untuk dibawa, dan jadi itu untuk memudahkan kita kalau untuk di perjalanan. Nah, untuk suspensinya sendiri dia di bagian depan, kalau guncangan seperti ini. Nah, untuk bagian depan dia walaupun cukup stiff, dia tetap dapat menerima benturan itu dengan sangat baik ya. Kalau untuk yang guncangan kecil ya. Tapi kalau untuk guncangan yang besar dia lumayan keras suspensi depannya. Tapi kalau untuk yang bagian belakang kebalik. Untuk bagian belakang dia itu bisa menerima guncangan besar dengan sangat baik, dia empuk. Tapi kalau guncangan kecil seperti speed reducer ini, nah dia tuh sampai bisa getar dan masuk ke dalam kabinnya. Oke, mungkin itu dulu. Untuk rasa berkendaranya kita belum bisa coba di jalan tol ya, karena memang jalanan cukup ramai, nggak enak juga kalau misalnya sambil review mobil takutnya ada apa-apa. Ya kita langsung ke penutup yang meliputi kesimpulan. Apakah Anda cocok untuk membeli mobil ini? Maka ikuti terus sampai kesimpulan. Oke. Nah, jadi itulah ulasan kami mengenai Hyundai Stargazer ini. Nah, apabila kalian suka dengan bentuknya yang futuristik, kemudian mesinnya yang lumayan bertenaga sekitar 115 horsepower, tapi itu memang belum lebih besar dibandingkan Honda BR-V ya. Kemudian dengan konsumsi yang cukup irit, 13 km per liter, dan juga di luar kota itu sekitar 20 km per liter. Ini adalah mobil yang cocok bagi Anda yang mungkin baru berkeluarga atau
mempunyai keluarga yang cukup banyak anggotanya dan ingin memiliki mobil yang dengan kabin yang luas dan juga dapat memuat banyak orang, Anda dapat dengan mudah memilih Hyundai Stargazer ini menjadi mobil Anda. Sekali lagi, desain itu selera masing-masing. Jadi selera dari desain tiap mobil itu bisa berbeda-beda. Nah, itulah ulasan kami mengenai Hyundai Stargazer ini. Jangan lupa Anda untuk memencet like, subscribe, dan juga komen kepada orang-orang. Dan juga jangan lupa memencet atau menonton video kami yang lainnya di channel Motor Review. Oke, itu aja. Saya Rangga. Salam Motor Review.